Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok Provinsi Jambi yang terdiri dari saya sendiri Amelia Tabita dan Andika Putra, kemudian ada Alia Nabila. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kupas tuntas iklim Provinsi Jambi. Selamat menyaksikan. Ya baik, di sini di slide kedua, di sini ada peta dari Provinsi Jambi yang akan kita, apa sih sebenarnya ada apa aja di iklim Jambi ini. Nah, kemudian di sini tentang neraca airnya sendiri, neraca air itu atau water balance merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut, kelebihan atau surplus, ataupun kekurangan atau defisit. Fungsi dari mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi, serta dapat pula untuk mendayagunakan air sebaik-baiknya. Nah, di sini kita telah membuat suatu pengamatan neraca air pada Provinsi Jambi berdasarkan pengolahan data curah hujan selama 10 tahun terakhir di dua stasiun penakar hujan yang ada di kota Jambi, maka diketahui bahwa hujan lebih banyak turun pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Kemudian, curah hujan turun pada bulan berikutnya, yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Presipitasi mempunyai banyak karakteristik yang dapat mempengaruhi produk akhir suatu hasil pengolahan DAS. Besar kecilnya presipitasi, waktu berlangsungnya hujan, dan ukuran hujan yang terjadi. Proses presipitasi diawali ketika sejumlah uap air bergerak di atmosfer bergerak ke tempat yang lebih tinggi oleh adanya beda tekanan uap air. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat data yang diperoleh selama 10 tahun terakhir. Pengolahan data-data tersebut diperoleh debit minimum rata-rata Sungai Batanghari 7,75 meter kubik per detik dan debit maksimum sungai rata-rata 8,59 meter kubik per detik. Data debit yang kemudian ini digunakan untuk perhitungan infiltrasi menghasilkan infiltrasi yang tinggi terjadi di Kota Jambi pada bulan Januari sebesar 98,25 mm dan infiltrasi yang rendah terjadi pada bulan Mei sebesar 85,89 mm. Kemudian, ini terdapat pada suatu areal pertanian di Kota Jambi itu penyediaan air tanaman berasal dari curah hujan atau irigasi. Sedangkan kehilangan air dapat berupa drainase, limpasan permukaan atau runoff, evapotranspirasi, dan keseluruhan masukan input atau output air ini dapat dirumuskan sebagai neraca air. Nah, infiltrasi ini ialah proses masuknya air hujan dalam lapisan tanah dan turun ke permukaan air tanah. Hal ini tergantung dari besar kecilnya intensitas curah hujan terhadap kapasitas infiltrasi. Curah hujan yang mencapai permukaan tanah akan bergerak sebagai limpasan permukaan atau infiltrasi. Selanjutnya, di sini ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ialah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer. Dengan kata lain, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara evaporasi atau penguapan air berasal dari permukaan tanah. Transpirasi adalah suatu proses ketika air diuapkan ke udara dari permukaan daun atau vegetasi. Evapotranspirasi atau penguapan terjadi pada keadaan pada setiap suhu sampai udara di atas permukaan menjadi jenuh dengan uap. Makin tinggi suhu, makin tinggi suhu, maka penguapan akan semakin tinggi pula. Penguapan di Kota Jambi tampaknya agak merata sepanjang tahun. Ini menurut data yang telah kita ambil. Evapotranspirasi yang tinggi terjadi di Kota Jambi adalah pada bulan Mei, yaitu sebesar 12,784 mm, sedangkan evapotranspirasi yang rendah terjadi di Kota Jambi pada bulan Maret sebesar 7,92 mm. Kemudian di sini juga ada limpasan permukaan atau runoff yang sering didefinisikan sebagai bagian dari air hujan, salju, atau air irigasi yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai. Kehilangan air dapat berupa drainase, limpasan permukaan atau runoff, evaporasi, dan transpirasi. Keseluruhan masukan input dan output air ini dapat dirumuskan sebagai neraca air. Bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut disebut limpasan permukaan atau runoff. Air larian terjadi apabila curah hujan melampaui laju infiltrasi air masuk ke dalam tanah. Limpasan permukaan yang tinggi terjadi di Kota Jambi adalah di bulan November sebesar 146,06 mm, sedangkan limpasan permukaan yang terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 43,69 mm. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan data di atas, data sebelumnya, maka hal yang dapat kita peroleh adalah di mana
air di kota Jambi akan meningkat apabila curah hujan semakin tinggi. Namun infiltrasi dan limpasan akan mempengaruhi air yang ada di kota Jambi. Selanjutnya adalah cadangan air berkurang atau defisit. Angka yang negatif pada kota Jambi ini adalah pada bulan Mei, Juni, Juli, September, dan November. Sedangkan yang mengalami surplus pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Agustus, Oktober, dan Desember. Lalu apa sih peran neraca air dalam klimatologi? Nah, perhitungan neraca air secara meteorologis diperlukan untuk mengetahui potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Terlebih dampak perubahan iklim yang menjadikan musim hujan dan kemarau yang tidak tentu. Potensi air yang merupakan ketersediaan air ini akan digunakan untuk menentukan indeks kekritisan air. Neraca ini bermanfaat dalam mempertimbangkan kesesuaian lahan pertanian, mengatur jadwal tanam dan panen, dan mengatur pemberian air irigasi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Penentuan waktu tanam berdasarkan perhitungan neraca air inilah yang dimanfaatkan untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air pada suatu wilayah. Lalu digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan, penyimpanan, dan pembagi air, serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulan-bulan yang defisit air. Lalu ada hal-hal yang dapat cara untuk meningkatkan cadangan air dan menjaga keseimbangan air di Provinsi Jambi. Seperti masyarakat sangat diharapkan perlu untuk menanam tumbuhan atau pohon-pohon yang bisa menahan air, lalu memperluas daerah resapan, serta menertibkan masyarakat dalam hal penggunaan air demi meningkatkan cadangan air. Dianjurkan agar masyarakat menanami halaman yang kosong dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Lalu dari segi pemerintah atau pemegang kebijakan lebih memperhatikan keseimbangan air di Kota Jambi dan lebih ditambah lagi tumbuh-tumbuhan atau penghijauan. Selanjutnya adalah sirkulasi umum atmosfer, di mana pengertiannya adalah gerak massa udara di atas permukaan bumi yang membentuk pola tertentu. Sebagian besar dari gerak tersebut terus-menerus terbentuk, berkembang, bergerak, dan ada pula yang meluruh. Penyebab utama adanya gerakan yang membentuk sirkulasi atmosfer, baik horizontal maupun vertikal adalah yang pertama, ketidakseimbangan panas dan momentum antara lintang tinggi dengan lintang rendah, dan antara permukaan bumi dan atmosfer. Lalu dari segi topografi permukaan bumi, dan juga distribusi permukaan darat dan air. Selanjutnya adalah sirkulasi atmosfer yang ada di Indonesia. Menurut BIM atau Benua Maritim Indonesia, adalah wilayah yang unik di kawasan ekuatoria. Wilayah Indonesia melepaskan banyak panas laten dan sebanyak wilayah sumber bagi pembentukan sirkulasi Walker tropis bersama dengan sirkulasi Hadley. Di mana sirkulasi Walker merupakan pertemuan sirkulasi atmosfer zonal. Sirkulasi atmosfer meridional terdiri dari dua sel, yaitu sel pada daerah antara ekuator dan lintang sekitar 30 derajat lintang utara atau selatan yang disebut dengan sirkulasi Hadley. Dan satu sel tak langsung pada lintang tinggi. Konvergensi sirkulasi Hadley yang menjadi monsum dari kedua belahan bumi utara dan selatan yang menyebabkan hutan lebat di Indonesia. Di sini terdapat gambar sirkulasi Hadley dan Walker. Selanjutnya, selain sirkulasi Hadley dan Walker, di sirkulasi atmosfer di Indonesia adalah monsun, yaitu sistem sirkulasi udara yang berbalik arah secara musiman yang disebabkan oleh perbedaan sifat termal antara benua dan lautan. Monsun Asia membentuk sirkulasi subsistem yang besar pada sirkulasi umum di atmosfer global. Wilayah Indonesia sering dikaitkan dengan iklim monsun karena terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua lautan, yaitu Pasifik dan India. Oleh karena itu, curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh monsun yang digerakkan oleh adanya sel tekanan tinggi dan sel tekanan rendah di benua Asia dan Australia secara bergantian. Berikut adalah gambar sirkulasi monsun. Sirkulasi atmosfer di Jambi sendiri dominan merupakan sirkulasi Walker dibandingkan dengan angin meridional atau sirkulasi Hadley. Pada kota Jambi, pola angin zonal sangat mempengaruhi pola hujan di wilayahnya. Pada kondisi normal, saat monsun barat akan mendapat curah hujan yang berlimpah atau musim hujan. Sedangkan pada monsun timur, jumlah curah hujannya sangat sedikit atau musim kemarau. Pada pola hujan monsunal wilayah Jambi, memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Secara umum, musim kemarau berlangsung dari April sampai September,
dan musim hujan dari Oktober sampai Maret. El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air Laut Pasifik bagian timur. El Nino terdiri pada 2-7 tahun dan bertahan hingga 12-15 bulan. Ciri-ciri terjadinya El Nino adalah meningkatnya suhu muka laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan tekanan udara antara Darwin dan Tahiti. Fenomena El Nino berpengaruh kuat terhadap iklim di Indonesia, di mana ketika El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering serta permulaan musim hujan yang sangat terlambat. Naiknya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat El Nino menyebabkan pembentukan awan yang intensif. Hal ini menjadikan curah hujan yang tinggi di kawasan Pasifik Tengah dan Timur, sedangkan sebaliknya di daerah Pasifik Barat terjadi kekeringan yang jauh dari normal. Selanjutnya, dengan kaitan dengan El Nino di Jambi, tinjauan banyak dilakukan terhadap angin zonal karena komponen itulah yang dominan dalam menentukan atau mengindikasikan terjadinya El Nino. Pola angin zonal saat bulan dengan El Nino kuat dan angin zonal saat kondisi normal tidak ada perubahan signifikan. Kondisi El Nino tidak menyebabkan perubahan signifikan terhadap pergerakan arah angin zonal di wilayah penelitian, yaitu Kota Jambi. Akan tetapi di pola curah hujan saat terjadi El Nino kuat, dengan saat kondisi normal mengalami pergeseran. Saat El Nino kuat tahun 2014 sampai dengan 2015, awal musim hujan mengalami pergeseran menjadi November, seperti yang dapat dilihat pada gambar grafik yang tertera di slide. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami, kelompok Provinsi Jambi.